Masih di News Malam, pemirsa, seorang ustadz di Tangerang, Banten tewas ditembak orang tidak dikenal. Korban ditembak usai menjalani ibadah sholat maghrib di rumahnya. Warga masih berdatangan ke rumah duka almarhum Ustaz Arman alias Alex di Jalan Nean Saba, Tangerang, Banten. Polisi telah membuka garis polisi di tempat kejadian perkara, di mana masih terdapat satu lubang bekas peluru di pintu rumah korban. Seorang warga mengatakan pelaku berjumlah 2 orang dan selama 3 hari sebelum penembakan kerap memantau korban dari sebuah warung kopi. Cuman ada kecurigaan 3 hari atau 4 hari sebelumnya orang tersebut itu suka ngopi, terus makan nasi uduk lama, berlarut-larut duduk di situ. Dan sampai kemarin pun maghrib aja di masjid lagi memandangkan azan, orang yang dicurigakan itu beli es. Saat ini jenazah almarhum Arman alias Alex masih jalani proses autopsi di RSUD Kabupaten Tangerang. Namun warga telah menyiapkan satu liang lahat untuk pemakaman yang berada di belakang rumah korban. Peristiwa penembakan terjadi di rumah korban di Jalan Nean Saba, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, Sabtu malam. Korban ditembak 1 kali dari jarak dekat hingga mengenai pinggang kanannya usai menjalani sholat maghrib di masjid. Sementara polisi belum memberikan keterangan resmi karena masih dalam penyelidikan. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pelaku pelemparan bom Molotov di rumah seorang pendeta di Makassar diringkus polisi. Pelaku mengaku sakit hati karena dipecat oleh korban. Kurang dari 3 jam usai kejadian, polisi meringkus pelaku pelemparan bom Molotov di rumah seorang pendeta di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap di rumahnya yang tidak jauh dari rumah korban. Geraldus, usia 37 tahun, mengaku tidak terima karena dipecat oleh korban dari gereja tempat ia bekerja. Ia pun membuat sendiri bom Molotov yang ia gunakan. Polisi juga menyita barang bukti botol berisi bensin, lakban, serta motor pelaku dan juga motor korban. Pelaku dibawa ke Polsek Tamalan Rea. Untuk motif dari pelaku ini, saat kami interogasi, pelaku menjelaskan bahwa pelaku merasa sakit hati karena sudah difitnah dan dipecat dari pekerjaannya oleh korban. Ada berapa pelaku yang teridentifikasi? Untuk pelaku sampai saat ini hanya 1 orang yang kami telah identifikasi. Sebelumnya pada Minggu dini hari, rumah pendeta Lukas Dayung di Komplek Koilam, Tamalan Rea, tiba-tiba dilempari bom Molotov. Bom mengenai sebuah motor yang tengah terparkir. Jadi saya tidur, pas ada letupan-letupan, apa ini? Saya langsung bangun, saya lihat, wih, kenapa ada api menyala di sini? Ibu datang lihat, wah, ada api di sini menyala. Ternyata, karena ditahu dari mana sumbernya ini api, diperiksa. Tinggal sapu lidi yang terbakar, dilihat, oh ternyata habis itu botol di situ, terbakar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap pemalak sopir truk di Palembang, Sumatera Selatan yang viral di media sosial. Dalam penangkapan itu, polisi terpaksa menembak pelaku karena berusaha melarikan diri. Tolong. Kau samui dengan motor apa 2.000? Ini 4.000. Aksi pemalakan terhadap sopir truk di Jalan Pangeran Sidoing, Lautan, Kelurahan 35 Ilir, Palembang, Sumatera Selatan viral di media sosial. Dalam aksinya pelaku meminta uang sebesar Rp10.000, namun sopir truk hanya memberikan uang Rp4.000. Pelaku pun mengancam sopir karena tidak diberikan uang yang diinginkan. Usai mendapat laporan, polisi bergerak cepat mencari pelaku dan terpaksa menembaknya karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Pelaku Nopriandi merupakan warga Lorong Kedukan 1, Kecamatan Gandus, Palembang. Pria berusia 35 tahun ini menyebut uang hasil memalak digunakan untuk membeli minuman keras. Polisi pun menjelaskan tersangka merupakan DPO karena pernah dilaporkan dalam kasus yang sama. Nah, dan 1 orang ini memang dia juga terlibat, ada laporan polisinya di kami kasus 365. Lalu di TKP juga tahu itu sempat viral juga. Alhamdulillah yang 3 orang kawannya sudah terlebih dahulu kita tangkap, dan dia alhamdulillah berhasil kita tangkap pada saat dia juga mau malak di supir-supir yang di Ramuntung. Akibat perbuatannya pelaku terancam pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Pelaku diancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan.
Pemirsa, Irjen Napoleon Bonaparte, terpidana kasus suap Red Notice Joko Chandra, menjadi terduga pelaku penganiayaan Muhammad Kece, tersangka kasus penistaan agama. Meski kasus ini telah ditingkatkan ke penyidikan, polisi masih mencari alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka. Penganiayaan yang dialami Muhammad Kasman alias Muhammad Kece oleh teman satu selnya Irjen Napoleon Bonaparte terjadi di rutan Bareskrim Polri Jakarta Selatan pada 26 Agustus lalu. Kasus ini pun telah naik ke tahap penyidikan. Polisi tengah mengumpulkan alat bukti yang cukup untuk penetapan tersangka. Polisi belum membeberkan motif Napoleon menganiaya Muhammad Kece. Sudah ditindaklanjuti laporan polisi ini, telah memeriksa 3 saksi, kemudian juga mengumpulkan alat-alat bukti yang relevan. Dan pada saat ini kasusnya sudah pada tahap penyidikan. Dan tentunya penyidik sedang mengumpulkan alat-alat bukti lainnya yang relevan tentunya untuk menuntaskan kasus ini. Muhammad Kece merupakan tersangka kasus penistaan agama yang ditangkap 24 Agustus lalu. Ia mengunggah video di saluran YouTube yang berisi pernyataan kontroversial yang dinilai menistakan agama Islam. Kasus Kece kini masih dalam tahap penyidikan dan berkasnya akan segera dilimpahkan ke kejaksaan. Sementara Napoleon adalah terpidana kasus Red Notice Joko Chandra. Ia terbukti bersalah menerima suap dari Joko Chandra sebesar $370.000 Amerika dan $200.000 Singapura. Napoleon divonis 4 tahun penjara dan didenda Rp100 juta subsidi 6 bulan kurungan. Atas kasus ini, Napoleon dicopot dari jabatannya sebagai Kadip Hubinter Polri. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, video seorang narapidana yang diduga dianiaya di Lapas Tanjung Gusta Medan viral di media sosial. Penganiayaan diduga dilakukan oknum sipir yang meminta sejumlah uang. Video berdurasi 45 detik ini beredar luas di media sosial. Dalam video dinarasikan, seorang narapidana mengalami luka lebam dan memar di punggung akibat dianiaya sipir. Perekam video juga menyebut sipir memukul warga binaan jika tidak diberi uang. Pihak Lapas Tanjung Gusta Medan membenarkan dugaan adanya penganiayaan. Korban dalam video adalah S, narapidana kasus narkotika. Korban diduga dianiaya saat berada di dalam sel setrap karena melanggar aturan lapas. Untuk sementara video tersebut kami nyatakan benar itu ada di Lapas Tanjung Medan. Dan sampai saat ini kita masih terus melakukan pemeriksaan. Bersama tim dari kantor wilayah mudah-mudahan nantinya akan melakukan pemeriksaan terus, dan jika memang itu terbukti dilakukan oleh petugas, tentu nanti dari Kanwil atau kantor wilayah akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap petugas tersebut dan tentunya akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Kanwil Kemenkumham Sumut tengah menginvestigasi kasus ini secara internal. 5 saksi dari narapidana dan sipir juga telah diperiksa. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.